Sekarang hadis ke-136 ya. Anjuran untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid walaupun jaraknya jauh dari rumah. Nah, ini penting. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Bani Salamah bermaksud pindah tempat ke dekat masjid. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda ke Bani Salamah, innahu qad balaghani annakum turiduna an taqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aradna dzalika. Faqal Bani Salamata diyarukum tuktab atharukum tuktab atharukum, rawahu Muslimun. Aku dengar kalian ingin berpindah ke dekat masjid. Bani Salamah menjawab, benar ya Rasulullah, kami bermaksud pindah. Beliau bersabda, ya Bani Salamah, tetaplah di perkampungan kalian, niscaya langkah-langkahmu ke masjid dicatat sebagai pahala. Tetaplah di perkampungan kalian, niscaya langkah-langkahmu ke masjid dicatat sebagai pahala. Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum, tetap di kampung kalian, niscaya langkah-langkahmu ke masjid dicatat sebagai pahala. Jadi nggak usah harus dekatan masjid ya. Kalau rumah jauh dari masjid, justru langkah-langkah itu semakin banyak, langkahnya semakin banyak pahalanya. Ya, pulang pergi itu dicatat sebagai langkah yang pertama yang mengangkat derajat, langkah yang kedua menghapus dosa-dosa kecil. Dalam riwayat lain disebutkan sungguhnya di setiap langkah itu ada derajatnya sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan pula dengan pengertian yang semakna dengan hadis di atas. Riwayat Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Jamaah bab mencari pahala dan jejak langkah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Masjid bab keutamaan banyak langkah ke masjid. Penjelasan kata diyarukum, rumah kalian, kata ini dibaca nasab karena sebagai ighra, maksudnya adalah tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Ya, diyarukum, tetap kamu tinggal di rumahmu. Atharukum, bekas langkah kalian, maksudnya ketika kamu pergi ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat atau sholat fardunya, itu ada bekas langkahnya kan. Wal khutwatu kalau dibaca khutwah berarti jarak antara kedua kaki ketika melangkah, khutwah. Sedangkan apa dibaca khutwah berarti satu langkah. Wal khutwatu artinya jarak antara kedua kaki ketika melangkah. Nah itu khutwah. Setiap khutwah itu dihitung pahala, meningkatkan derajat. Dan khutwah yang berikutnya, langkah berikutnya antara satu langkah dan lain itu, setiap langkah itu, jarak itu dihitung menghapuskan dosa. Ya. Mutiara hadis pahala itu sesuai dengan usaha yang dikerahkan mukallaf dan dibutuhkan oleh satu amal, tetapi tanpa merekayasa agar usaha tersebut tampak lebih besar. 2. Anjuran untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid walaupun jaraknya jauh dari rumah. 3. Tidak boleh mempersempit ruang gerak bagi manusia di tempat-tempat umum seperti masjid dan sebagainya, karena Nabi SAW tidak mengizinkan mereka melakukan hal itu agar tidak diikuti oleh muslim lainnya. Alhamdulillah.